Shalom saudara. Jauh sebelum pandemi COVID, ada banyak pandemi yang telah melumpuhkan hidup manusia. Ada pandemi kekhawatiran, kesepian, perselisihan, dosa yang telah menular kemana-mana dan bahkan sampai kepada hidup kita. Saudara, kita bisa putus asa, tetapi jangan hidup seperti orang yang tanpa pengharapan. Malam Natal ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk duduk di bawah kakinya, berdiam diri, dan mendengar suaranya. Saudara, Martin Luther pada waktu pandemi Black Death menular di seluruh Eropa, dia berkata, people need the word. Manusia membutuhkan firman Allah. Manusia harus mendengar firman Tuhan, supaya mereka tahu bagaimana mereka harus hidup, dan bagaimana harus menghadapi kematian. Luther berkata, tidak ada pandemi yang lebih buruk selain lemahnya firman Allah di dalam kehidupan manusia. Kiranya Tuhan menolong kita semua ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap masih bisa merayakan Natal bersama keluarga kami, bersama dengan komunitas orang-orang percaya, bersama gereja kami. Meskipun dalam keadaan online, tetapi biarlah pengharapan dan sukacita yang daripada Tuhan tidak berlalu dari hati kami. Kami tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau diajar, dan hidup yang mau taat melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, saya akan membacakan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau untuk membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, pengharapan adalah salah satu kebajikan teologis dalam kekristenan selain iman dan kasih. Kita, saudara, merindukan hidup yang kekal selama kita menjalani panggilan Tuhan di bumi ini. Dan dikala penderitaan begitu menekan kita, saudara, maka pengharapan yang ada di dalam Yesus itu akan merespons kebutuhan kita akan penghiburan dan ketenangan. Nah, problemnya, saudara, di dalam dunia ini banyak manusia mencari pengharapan yang dia pikir dapat memberikan penghiburan dan kepuasan kepadanya. Orang-orang termasuk kita, saudara, mencari pengharapan yang lain dan berpikir dengan berpindah ke wanita atau pria yang lain, maka kita akan mendapatkan penghiburan dan kepuasan itu. Kita kira dengan pergi ke tempat liburan, maka kita berharap bisa terbebas dari segala pergumulan hidup kita. Dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain, dari satu hobi ke hobi yang lain, dari satu pencapaian ke pencapaian yang lain, sampai pada akhirnya kita berkata, akhirnya saya puas. Tetapi kemudian, saudara, kita akan kembali ke
kecewa. Terus siklus ini berputar, saudara. Kita tahu, saudara, ada yang hilang. Kita juga sudah capek, sudah lelah mungkin. Mencari dan mencari. Tetapi toh kita masih terus mencari kemungkinan demi kemungkinan. Dan akhirnya, saudara, kita kehilangan jejak kaki Tuhan. Saudara, ada seorang dokter muda berbicara terus terang kepada seorang bapak tua yang menderita sakit kanker stadium akhir. Dia berkata, maaf Pak, Bapak tidak akan bisa bertahan hidup sampai akhir tahun ini. Setelah dokter muda ini pergi, bapak tua ini dengan menangis mendatangi kantor direktur rumah sakit. Dan dia berkata, dokter muda itu telah mengambil satu-satunya pengharapan saya. Direktur rumah sakit pun menjawab, benar Pak. Tetapi mungkin sudah waktunya Bapak memiliki pengharapan yang baru. Seorang teolog Kristen bernama Lewis Mides, dia berkomentar terhadap kejadian ini. Dia berkata, apakah ada harapan ketika harapan itu disingkirkan? Apakah ada harapan ketika situasinya tidak ada harapan lagi? Pertanyaan ini membawa kita kepada pengharapan Kristiani. Karena di dalam Alkitab dikatakan, hope is no longer a passion for the possible. It becomes a passion for the promise. Pengharapan bukan lagi sebuah kerinduan untuk mencari apa yang mungkin. Tetapi pengharapan menjadi sebuah kerinduan untuk terus berharap kepada sebuah janji. Saudara, pengharapan bagi kita gereja masa kini bukan hanya lagi sebuah janji. Tetapi pengharapan itu sudah terang benderang, sudah menjadi tanda yang kelihatan bagi kita gereja masa kini. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini, saudara. Yang pertama, a passion for the promise itu, saudara, sudah menjadi person. Hope is a person, saudara. Pengharapan kita itu begitu nyata, saudara. Pengharapan kita begitu real di dalam Kristus, dan kita saat ini sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang kedua, saudara, kita tahu bahwa pengharapan kita telah dimeteraikan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Hope is sealed through redemption. 2 poin ini, saudara, yang akan kita renungkan pada malam hari ini. So, hope is a person. Pengharapan kita adalah kepada seorang pribadi. So, pengharapan kita begitu nyata. Mesias yang ditunggu-tunggu ratusan tahun oleh bangsa Israel atau orang-orang Yahudi telah datang, saudara, di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, Simeon dipilih, dia dibenarkan, dia dikuduskan, saudara, untuk menjadi saksi hidup melihat kedatangan Yesus. Dia mendapat anugerah yang besar, saudara, mewakili orang-orang kudus di sepanjang sejarah bangsa Israel yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara tahu ketika para nabi menatap ke langit dan berseru, Tuhanku, Rajaku. Saudara, mereka ingin melihat apa yang Simeon dan kita lihat, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Mereka ingin mendengar apa yang Simeon dengar dan yang kita dengar, tetapi mereka tidak bisa mendengarnya, saudara. Tetapi kesempatan berharga itu, saudara, datang kepada Simeon, di mana Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa sebelum dia mati, dia akan melihat penghiburan itu datang. Saudara, saya percaya setiap hari Simeon datang pagi-pagi ke bait suci. Dan dia berharap mungkin hari ini penghiburan itu datang. Setiap malam dia berdoa, datanglah Tuhan, segeralah datang. Sampai pada satu hari, saudara, dia datang ke bait suci. Dan oleh Roh Kudus, Simeon dibawa untuk mengenali Yesus yang waktu itu dibawa oleh orang tuanya. Saudara, penghiburan itu sudah datang dan lepaslah beban Simeon ketika dia mengenali Tuhan Yesus. Dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, perhatikan, hanya orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan yang dapat pergi dalam damai sejahtera. Saudara, Tuhan Yesus pada bagian ini
disebut dengan kata penghiburan, yang dalam bahasa Ibrani saudara adalah menahem. Artinya saudara, comforter atau penghibur saudara. Dan Tuhan Yesus sebenarnya sedang menubuatkan apa yang Yesaya serukan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang pertama, di mana Yesaya berkata, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Dan penghibur itu datang saudara. Di dalam bahasa Yunani saudara, kata penghiburan itu dituliskan sebagai paraklesis, yang sering dibicarakan tentang Roh Kudus yang adalah parakletos. Kita melihat di sini ada hubungan yang erat antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Yang satu melaksanakan penebusan, yang satu memeteraikan penebusan itu di dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu saudara, Roh Kudus bukan hanya bekerja di dalam diri Simeon, tetapi sebelumnya dia sudah menguasai Zakaria saudara. Dia sudah menguasai Elisabet, dan dia sudah menguasai Maria. Dan kalau kita membaca saudara, Simeon juga memanggil Allah di ayat 29 dengan bahasa Yunani despostes, yang artinya saudara, seseorang yang memiliki otoritas dan kedaulatan penuh atas orang lainnya. Saudara, kita perhatikan di sini Allah Trinitas, Allah Tritunggal kita turun tangan sendiri saudara, berkolaborasi menggenapkan janji pengharapan itu bagi dunia yang berdosa. Saudara, betapa berharganya manusia bagi Tuhan. Betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Saudara, saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau Tuhan tidak pernah datang ke dalam dunia. Kristus tidak pernah lahir. Saudara, seorang bernama Mrs. Charles Coleman, dia seorang penulis buku saudara. Dia berandai-andai saudara kalau Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia saudara. So dia berkata begini saudara, dia menuliskan, suatu kali ada seorang hamba Tuhan tertidur ketika sedang belajar di hari Natal. Di dalam mimpinya itu, ketika hamba Tuhan itu pulang ke rumah, saudara, dia tidak menemukan ada pernak-pernik Natal di rumah dia. Tidak ada nuansa Natal sama sekali. Ketika dia berjalan keluar, saudara, dia tidak menemukan satupun gereja. Kemudian dia kembali ke rumah, saudara, dan dia duduk di perpustakaannya, di mana dipenuhi dengan banyak buku-buku, dan ketika dia membuka setiap buku, dia tidak menemukan sama sekali nama dan kisah Tuhan Yesus. Semuanya hilang saudara. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang yang mengetuk pintunya saudara, sambil menangis dan berkata untuk dia segera pergi menemui seorang ibu tua yang sedang sekarat di tempat tidurnya. Dia cepat-cepat pergi saudara, dengan semangat dia pergi menemui ibu tua ini. Dia duduk di samping ibu tua ini dan berkata kepada ibu ini, "Ibu, saya punya sesuatu yang akan menghiburmu. Saya punya pengharapan yang akan menghiburmu." Saudara, dia membuka Alkitabnya saudara, untuk mencari ayat penghiburan. Tapi dia terkejut karena Alkitabnya hanya berakhir di kitab Maleakhi. Tidak ada Injil, tidak ada janji pengharapan, tidak ada berita keselamatan, saudara. Dia hanya bisa menunduk dan menangis bersama ibu ini dalam keputusasaan. 2 hari berikutnya, saudara, hamba Tuhan ini berdiri di sebelah peti mati ibu ini dan memimpin ibadah penghiburan. Ibadah pemakaman, saudara, dia memimpin. Kemudian sekali lagi, saudara, tidak ada pesan penghiburan, saudara. Tidak ada berita kebangkitan. Tidak ada harapan surga yang indah. Yang ada hanyalah perkataan dari debu kembali menjadi debu, dari abu kembali menjadi abu. Dan hanya ada perpisahan selama-lamanya. Saudara, hamba Tuhan ini menyadari bahwa Kristus tidak pernah datang dan dia menangis, saudara. Dia merasakan satu kepedihan yang sangat dalam. Akhirnya, saudara, dia terbangun dari mimpinya, saudara. Dan dia langsung mengucap syukur. Dia bernyanyi dengan gembira. Dan dia bersyukur bahwa ternyata semua hanya mimpi. Kenyataannya Kristus telah datang ke dalam dunia dan ada pengharapan bagi manusia. Saudara, Simeon ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami kekayaan, saudara. Dalam arti rest in Him. Kekayaan dari arti tenang, beristirahat di dalam Tuhan.
Saudara, Simeon berseru, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, saya melihat Simeon mengalami rest of mind, saudara. Satu perteduhan di dalam pikirannya, saudara. Saudara, di dalam rest of mind ini, Simeon memiliki ketetapan iman, saudara, bahwa apa yang Roh Kudus kerjakan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman. Saudara, John Calvin dalam tafsiran Roma pasal 3 ayat yang keempat, yang tertulis Allah adalah benar dan semua manusia itu pembohong. Saudara, John Calvin berkata begini, saudara, apapun yang Allah katakan, dia penuhi dalam perbuatannya. Karena saat dia berkata-kata, perintahnya segera menjadi tindakannya. Saudara, inilah kuasa daripada firman Tuhan. Di mana Roh Kudus, saudara, bekerja melalui firman untuk menguatkan orang-orang di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan hidup mereka. Saudara, ada seorang perempuan bernama Wang yang hidup sejak kecil di dalam kemiskinan, saudara. Tapi penderitaan dia begitu hebat, ketika pada umur 7 tahun dia diperkosa, saudara. Saudara, dia benci sekali dengan semua laki-laki. Dia benci dengan semua orang, dia benci dengan dirinya sendiri, dan dia benci dengan Tuhan. Ketika beranjak besar, dia mulai mengikuti ibadah gereja, saudara. Tetapi dengan hati yang penuh dengan kemarahan, dan bahkan sesekali dia mencoba untuk bunuh diri. Sampai suatu hari, saudara, pendetanya mendorong dia untuk terus membaca firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan ingin berbicara kepada dia. Saudara, dalam kesaksiannya, dia menuliskan demikian. Suatu hari ketika saya membaca Alkitab, saya tiba-tiba dipenuhi oleh sukacita yang tidak terkatakan dan saya mengalami pembebasan total. Sekarang saya dapat merasakan kasih Tuhan secara mendalam untuk saya. Dan saya mulai belajar untuk mencintai semua orang di sekitar saya. Saya ingin melayani Tuhan. Puji Tuhan, kuasa firman-Nya memperbaharui saya dan membawa harapan bagi saya. Saudara, kuasa firman Allah bekerja dalam kehidupan kita pada waktu kita membaca dan merenungkannya, saudara. Saudara, Charles Spurgeon berkata, there is no rest until you are sure. Tidak ada istirahat sampai kamu yakin. Sampai kamu yakin kepada apa yang firman Tuhan ini katakan, engkau tidak akan pernah mengalami istirahat itu. Saudara, kalau kita mau makan, saudara, kita pengen tahu dulu semua proses makanan itu sampai jadi di meja makan kita, maka kita akan mati kelaparan, saudara. Kita pengen tahu bumbunya dari mana, bahannya, bagaimana cara menanam sayurnya, dagingnya bagaimana potongnya, bagaimana cara memasaknya, dan seterusnya, saudara. Baru kita pengen makan, maka kita akan mati kelaparan, saudara. Demikian juga, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan. Kalau kita pengen membaca firman Tuhan, tunggu sampai masalah saya selesai. Tunggu sampai semua pertanyaan dan pergumulan hidup saya dijawab oleh Tuhan. Baru saya mau baca, baru saya mau percaya pada firman Tuhan. Saudara, kita akan mengalami kelaparan spiritual. Saudara, there is no rest until you are sure. Baca dan renungkan firman Tuhan. Karena pengharapan kita, janji Allah, semua ada di dalam kebenaran firman-Nya. Dan Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya di dalam hati kita, memberi pengharapan dan penghiburan kepada kita. Saudara, di dalam istirahat di dalam Tuhan, saudara, kita juga akan mengalami yang saya sebut sebagai contentment, saudara. Kita akan mengalami kepuasan yang utuh, yang penuh, saudara, perfect satisfaction, saudara, terhadap segala milik kita di dunia ini. Dan Simeon, saudara, mengalaminya. Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia berkata, bagianku sudah kudapat. Bagianku sudah kudapat.
Saudara, apakah kita juga berani berdoa kepada Tuhan? Tuhan, Engkau telah menetapkan bagianku dan mengatur jalanku. So let it be. Biar semua apa adanya. Aku mau taat, aku mau percaya hanya kepada pimpinan Tuhan. Saudara, di abad keempat, Agustinus saudara dibesarkan oleh seorang ibu yang saleh bernama Monica. Dia berdoa terus bagi Agustinus, saudara. Saudara, Agustinus melarikan diri dari rumahnya dan dia terjerumus ke dalam kehidupan yang penuh dosa. Di dalam bukunya Confessions, dia berkata, saya jatuh cinta kepada cinta dan saya membenci rasa aman. I was in love with love and I hate safety. Saudara, dia meninggalkan rasa aman dari doa mamanya. Dia membencinya, saudara, dia ingin keluar dari semua ketergantungan yang nyaman itu dan dia mengikuti hawa nafsunya dan akhirnya saudara dia ditemukan diperbudak oleh hawa nafsunya. Saudara, ibunya terus mendoakan dia agar dia kembali kepada Yesus. Dan akhirnya saudara, Agustinus pula yang berkata, our hearts are restless until they find their rest in you. Hati kami tidak tenang sampai kami menemukan ketenangan di dalam-Mu. Saudara, Agustinus tahu bahwa kita punya banyak keinginan. Agustinus tahu kita ingin dicintai, kita ingin sukses, kita ingin bahagia. Tetapi hati kita tidak akan tenang sampai kita menemukannya di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kepuasan yang penuh. Come to me, and I will give you perfect satisfaction. Saudara, istirahat di dalam Tuhan, kita juga akan mengalami yang saya sebut sebagai perfect confidence, saudara. Keyakinan yang sempurna, saudara. Saudara, Simeon kita melihat dia tidak tahu mengapa penghibur itu datang terlalu lama. Mengapa Kristus datang terlalu lama, beratus-ratus tahun lamanya. Tapi dia percaya, saudara, bahwa semua itu baik pada waktunya. Tuhan punya alasan dan pasti alasannya itu baik dan penuh dengan kasih. Saudara, beranikah kita juga percaya penuh bahwa kalaupun banyak pandemi penderitaan yang kita alami, saudara, dan kita belum mendapatkan jawabannya, kita tetap tahu dan percaya bahwa Allah kita tetap baik dan Allah kita tetap penuh dengan kasih kepada kita. Saudara, bagaimana perasaan seorang anak yang diajak main sama papanya, dipeluk, lalu diangkat tinggi-tinggi, kemudian tubuhnya diputar, sambil papanya berkata kepada dia, kamu anakku, dan aku mengasihimu. Saudara, saya percaya di detik itu, saudara, anak itu akan merasa menjadi anak dari papa itu lebih dari sebelumnya. Saya percaya dia akan merasa relasi dia sebagai anak dengan papanya itu lebih intim dari sebelumnya. Saudara, Tuhan malam ini dengan lembut juga berbicara kepada kita. Kamu anakku, dan aku mengasihimu. Kamu anakku, dan aku mengasihimu. Datanglah kepadaku. Saudara, poin yang kedua, hope is sealed through redemption. Saudara, poin ini saya bicara bagi semua saudara yang mengikuti ibadah online ini. Tetapi khususnya saudara, saya berbicara bagi saudara yang pertama kali mendengar berita Natal. Saudara, pengharapan kami dalam Tuhan Yesus adalah karena kasih-Nya yang besar bagi saudara dan saya. Dia datang ke dalam dunia, saudara, menjadi manusia, meninggalkan surga yang mulia untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya dari hukuman dosa. Saudara, bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan Yesus diberi nama Yesus, yang berarti Yesua, keselamatan. Dan itulah yang dikatakan oleh Simeon, dia memanggil Yesus sebagai keselamatan. Dia berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara, bagaimana Yesus menyelamatkan kita, saudara?
Saudara, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kamu dan dosa saya. Untuk menggantikan kita yang seharusnya di dalam hukuman itu, saudara. Mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib, saudara? Karena Tuhan tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan Simeon sudah menubuatkan kepada ibu Yesus bahwa manusia akan menimbulkan pemberontakan yang besar terhadap anak ini. Ketika Simeon berkata suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, saudara, dia bisa melihat derita seorang ibu yang akan melihat anak yang dikasihinya dibenci, ditolak, diludahi, dihina, bahkan disalibkan oleh orang-orang yang justru dicintai dan dikasihinya. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Apalagi saudara, mati bagi orang yang melawan dia. Lebih tidak mudah lagi, saudara. Tapi itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Firman Tuhan berkatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, nama Yesus akan menjadi penentu keselamatan bagi semua manusia. Ada yang akan dibangkitkan bersama dengan Dia, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dia akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Tetapi ada yang akan dijatuhkan dalam penghukuman yang kekal karena tidak percaya kepadanya. Saudara, ini berlaku bagi semua bangsa, bagi saudara dan bagi saya. Saudara, Tuhan telah terang benderang menjadi tanda yang kelihatan bagi semua manusia. Tidak akan ada orang yang bisa melarikan diri dari tanda itu. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan dosanya. Karena Yesus adalah Allah yang dapat melihat semua pikiran hati manusia. Saudaraku, sebagai respons kita kepada firman yang malam ini, saya mengundang saudara untuk mengambil waktu sejenak, menenangkan diri saudara di hadapan Tuhan. Kalau memungkinkan, saudara memejamkan mata sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, Allah bekerja dan Dia mengundang kita untuk merespon panggilannya. Saya ingin memberikan undangan terlebih dahulu bagi saudara yang sudah lama mengikuti Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita di kayu salib. Dia memberi segalanya bagi kita, saudara. Supaya kita melepaskan segalanya dan menerima Dia sepenuhnya. Dia memberikan kita istirahat yang sempurna. Dia memberi kepada kita kepuasan yang sempurna. Dia memberikan kepada kita keyakinan yang sempurna. Di malam Natal ini, maukah saudara kembali mencari Yesus? Maukah saudara kembali menyembah Dia, meninggikan nama Dia, dan menempatkan Dia di atas segalanya dalam hidup saudara? Tidak ada yang lebih penting daripada satu nama, Tuhan Yesus. Kalau saudara menjawab iya, maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengorbankan hidupmu, segalanya buat saya, supaya saya bisa memperoleh Engkau sepenuhnya. Selama ini saya mencari pengharapan di luar Engkau.
yang saya pikir dapat memuaskan dan memberi penghiburan buat saya. Sekarang, biarlah Engkau kembali menemukan saya dan membawa saya pulang ke hadirat-Mu yang mulia. Saya ingin menikmati, saya ingin beristirahat di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam firman-Mu, di dalam doaku, di dalam kehidupanku sehari-hari, merindukan Engkau, ya Tuhan. Tolong saya, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya saya ingin memberikan undangan bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Malam ini tidak kebetulan saudara membuka channel ini, karena Dia mau mengubah hidup saudara menjadi baru. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk satu tujuan, mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Sehingga saudara terbebas dari hukuman kekal, dan saudara menerima pengharapan hidup yang kekal. Malam ini, saudara berhadap-hadapan dengan Tuhan Yesus. Maukah saudara percaya kepada Dia? Kalau jawaban saudara iya, maukah saudara juga berdoa bersama saya? Tuhan Yesus, terima kasih sudah menanggung dosa saya. Selama ini saya telah hidup dalam dosa dan keputusasaan. Sekarang saya memohon kepadamu ya Tuhan, untuk masuk ke dalam hidup saya, menyelamatkan saya, menjadikan saya baru, memberi pengharapan kepada saya, dan memimpin hidup saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudaraku, bila saudara yang berdoa di bagian akhir bersama dengan saya, saudara membutuhkan doa, saudara membutuhkan bimbingan lebih lanjut, saudara bisa terus mengikuti channel ini setiap minggu. Atau saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan, baik di gereja ini atau di gereja yang lain, supaya mereka bisa menolong saudara bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan bagi saudara semua, saya berdoa, kiranya saudara terus berkarya bagi Tuhan, membawa pesan pengharapan kepada orang-orang di sekitar saudara, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam kemuliaan-Nya. Selamat Hari Natal, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.